إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, semua manusia yang normal, yang sehat akal dan fikirannya pasti menginginkan dan mencari ketenangan, kebahagiaan, keselamatan di dalam hidup mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sangat mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia. Maka Allah mensyariatkan agamanya agar mereka mendapati apa yang dicarinya, berupa ketenangan, keselamatan, ketenangan di dalam hidup ini. Kehidupan beragama bagi seorang Muslim mutlak penting sekali. Kebutuhan mereka kepada agama sama pentingnya seperti mereka butuh kepada udara, makanan, air, dan lain-lain. Sesuatu yang mesti ada dalam kehidupan. Maka siapa yang menjalankan keislaman, maka ia telah memilih keselamatan. Siapa yang memilih keimanan, berarti dia telah memilih keamanan. Islam asal katanya dari salaman, salamah, silman, salima yaslamu, salaman wa salamatan wa silman. Dari fa'ila yaf'alu yang berarti selamat, sejahtera, bebas dari derita, bebas dari penyakit. Itulah arti dasar Islam. Dipindah bab, af'ala yuf'ilu if'alan, aslama yuslimu islaman. Faedah dipindahkan bab dari fa'ila yaf'alu ke af'ala yuf'ilu ialah salah satunya adalah untuk menyatakan masuk. Aslama berarti masuk dalam keselamatan.
masuk ke dalam kebahagiaan, masuk di dalam ketenangan, masuk ke dalam perdamaian dan kedamaian. Begitu juga iman. Asalnya amina ya'manu, amnan, aman, tentram, selamat, bebas dari bencana, aman. Dipindah bab, amana af'ala yu'minu imanan, masuk ke dalam keamanan, masuk ke dalam ketentraman, masuk ke dalam ketenangan. Apalagi yang dicari? Tidak perlu dicari. Berislamlah secara benar, berimanlah secara benar. Semua yang ada cari ada di situ. Jadi konsep bahagia, tenang, tentram ada di dalam keislaman dan keimanan. Maka nikmat yang paling besar ialah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Marilah kita jaga, kita rawat, kita wariskan kepada anak-anak dan generasi muda kita yang akan datang, agar mereka tetap dalam ketenangan, kebahagiaan, keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat. Aizai rahimakumullah, segala permasalahan dalam hidup ini, segala kesempitan, kepedihan yang dialami oleh manusia yang membuat mereka menderita, pada dasarnya adalah karena kesalahan manusia sendiri. Sebab Allah telah memberi jalan keselamatan. Ketika mereka melanggar, itulah kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apa saja musibah dan masalah yang menimpa kamu, itu fabima kasabat aydikum, dikarenakan kesalahanmu sendiri, salah kerja tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah telah memaafkan cukup banyak kesalahanmu. Maka Allah beri hukuman sedikit dari kesalahanmu. Mudah-mudahan kamu sadar. Di dalam surah An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan mengazab kamu, tidak akan menyiksa kamu, tidak akan. In syakartum, jika kamu bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan menggunakan semua fasilitas hidup untuk kebaikan, bersyukur. Wa amantum, dan kamu beriman, Allah tidak akan memberi azab kepadamu, tidak. Wa kana Allahu syakiran alima, sesungguhnya Allah itu maha berterima kasih. Allah syakiran, maha berterima kasih kepada kalian yang baik-baik, alima, dan maha tahu apa yang kamu lakukan. Aizai wa hibbai rahimakumullah, berbagai masalah termasuk penyakit yang kita hadapi hari ini, termasuk problema sosial, politik, dan lain-lain. Ini karena kesalahan manusia sendiri, bukan karena hal-hal yang lain. Dari Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Rasulullah datang pada suatu hari bertemu dengan kami lalu bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa ad'u Allah an tudrikuhun." Wahai masyarakat muhajirin, kebetulan beliau bertemu dengan muhajirin, bukan ansar dan bukan gabungan. Muhajirin telah berpindah ke Mekah. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara
yang bila kamu melakukannya pasti kamu akan ditimpa bencana. Wa ad'ullaha, dan saya berdoa kepada Allah jangan sampai kamu mengalaminya. An tudrikuhunna, jangan sampai kalian mengalaminya. Pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha bainahum at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Pertama, bila perbuatan keji seperti zina, homoseksual dan lain-lain penyimpangan tingkah laku seks, bila telah dilakukan dalam masyarakat, wa yu'linu biha, dan mereka terang-terangan tidak malu lagi, budaya hidup memang budaya zina, budaya penyimpangan seksual. Nabi mengatakan pasti akan terjadi di kalangan mereka at-ta'un, pandemi. Terjadi pandemi seperti sekarang. Wal auja', dan berbagai jenis penyakit lam takun, yang belum pernah ada, madat, yang belum pernah berlalu, fi aslafihim, di masa-masa nenek moyang mereka, alladzina khalau, yang telah mati. Bermacam-macam penyakit, tidak hanya AIDS, tidak hanya COVID, sebentar lagi penyakit-penyakit lain bermunculan bila hidup manusia ditandai dengan budaya zina dan penyimpangan seksual. Yang kedua, lam yanqusu al-mikala wal-mizana illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim. Kalaulah masyarakat, terutama pebisnis, pedagang, telah mengurangi sukatan dan timbangan, bila mereka mengurangi timbangan dan sukatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka musim paceklik yang panjang, ukhidhu bis-sinin, kelaparan yang berkepanjangan, wa syiddatil mu'nah, dan beratnya memenuhi biaya kehidupan keluarga, wa jawri sultani alaihim, dan zalimnya pemerintah dan penguasa terhadap mereka. Tidak ada pemerintah yang adil. Sebabnya apa? Pedagang mengurangi timbangan, termasuk orang jual minyak, mengurangi ukuran minyak dengan tekniknya, bermiliar-miliar menipu setiap hari. Itu resikonya panjang sekali. Ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama'i walaula al-bahaimu lam yumtaru. Bila masyarakat tidak mau membayar zakat dengan benar, maka Allah tidak akan menurunkan air dari langit. Dan seandainya bukanlah karena hewan, walaulal bahaim, seandainya bukan karena hewan yang disayang oleh Allah, lam yubtaru, manusia yang jahat itu tidak berhak dapat air dari atas, tidak berhak menerima hujan lagi. Untung karena ada hewan, karena ada sapi, karena ada kerbau, karena ada biri-biri, karena ada kambing, karena mereka lah kita dapat air.
Keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fayakhudhu ba'dha ma fi aydihim. Nomor 4, apabila masyarakat tidak lagi menjaga janji-janji dengan Allah dan Rasulnya yang telah bersyahadat, janji dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak mereka jaga lagi syahadat berupa sumpah dengan Allah. Pertama, tauhidkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, melanggar tauhid. Kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah, melanggar ittiba dan iqtida, tidak mau ikut Rasulullah, melanggar janji dan sumpah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila dilanggar, Allah akan mengangkat jadi pemimpin mereka lah musuh mereka yang tidak menyayangi mereka, malah merampas sebahagian apa yang ada di tangan mereka berupa harta dan tanah-tanah mereka. Tanah-tanah kekayaan dirampas oleh penguasa. Yang terakhir, nomor 5, walam tahkum a'immatuhum bil kitabi wa yakhtaru ma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis dari Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Hakim wasahahu Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Nomor 5, bila pemimpin umat Islam tidak mau menerima kitab Allah dan tidak mau mengambil apa yang diturunkan oleh Allah, maka sesama kaum muslimin akan terjadi bunuh-membunuh dan peperangan sesama muslim. Bukan dengan orang kafir, sesama muslim akan terjadi peperangan. 5 masalah, wahai umatku, wahai kaum muhajirin, jangan sampai kamu lakukan, dan aku berdoa kepada Allah jangan sampai terjadi, jangan sampai kamu mengalaminya. Lihat, semuanya telah terjadi dan kita semuanya terancam dengan problema yang timbul dari 5 hal yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surat As-Sajdah, As-Sajdah ayat 21, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ. Sungguh kami membuat mereka merasa sebahagian dari azab yang paling ringan di dunia. Pedihnya masalah ekonomi, pahitnya menghadapi masalah sosial, beratnya menghadapi politik, dan lain-lain penderitaan yang dialami oleh manusia. Ini disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Allah mengatakan, kami membuat dengan sengaja mereka merasakan al-azab al-adna, walanudhiqannahum min al-azab al-adna, sebahagian dari azab yang paling enteng, dunal azab al-akbar, sebelum datangnya azab yang paling berat di hari akhirat. La'allahum yarji'un, dengan harapan mereka mau kembali ke jalan Allah. Jalan keluar dari berbagai masalah hidup ialah ar-ruju'u ila Allah wa taubatu ilaihi, kembali ke jalan yang benar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di Aceh, di Indonesia ini perlu taubat nasional, perlu taubat regional. Jangan taubat biasa-biasa, pura-pura, taubat yang paling, supaya kita terhindar dari bencana dan bencana-bencana yang terus-menerus kita alami.
Aizai wa hibbai rahimakumullah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang telah menegaskan dengan jelas dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka, hai Muhammad, selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab umatmu, hai Muhammad, selama mereka masih meminta ampun atas kesalahan. Lihat surat Al-Anfal ayat 33. Jadi jaminan Allah, selama Rasul masih ada, umat tidak akan dikenakan bencana. Dan selama mereka masih bertaubat dan minta ampun, juga tidak akan dikenakan bencana oleh Allah. Sekarang Rasul tidak ada, bagaimana? Maka ahli tafsir mengatakan, ma zalat sunanu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutabbaqatan fi a'malihim, fi iktisabi arzaqihim, fi al-alaqati al-usrawiyyah fi kulli nahiyatin min nawahi hayatihim wa hum fi ma'manin min azabillah. Selama sunnah-sunnah Rasul dijaga, dipelihara dalam kehidupan sehari-hari, di rumah mereka, dalam hubungan antara anggota keluarga, di masjid mereka, di tempat kerja mereka, cara mereka mencari rezeki, semuanya disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah fi ma'manin, mereka aman min azabillah, dari azab Allah, walaupun Rasul tidak ada lagi. Sebab hakikatnya Rasul masih ada bersama kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bersamamu masih ada Rasul, walaupun jasadnya tidak ada. Quran di bawahnya masih ada, sunnahnya masih hidup, sirahnya tegas, sifat-sifatnya detail tercatat. Dia sama dengan masih ada. Sementara Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang lain, sirahnya tidak jelas lagi, sifat-sifatnya tidak dapat ditelusuri lagi. Maka sebenarnya mereka tinggal nama, tidak ada lagi di dalam dunia. Tidak ada sejarah agama yang hidup lagi, yang milik mereka untuk diikuti oleh manusia. Maka Nabi kita, Nabi terakhir, beliau masih hidup, karena ajarannya masih ada, sunnahnya masih jelas, harus kita jaga, kita pelihara, dan semua sifat-sifatnya yang baik untuk kita teladani tercatat, tertulis, dan kita tahu semuanya. A'izzai wa hibbai rahimakumullah. Jadi jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup adalah taubat dan kembali ke jalan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan kita menjalani sisa-sisa hidup di akhir hayat ini, hidup dengan tenang dan bahagia. Meskipun tidak kaya, tapi kaya hati dan kaya jiwa. Meskipun tidak punya nama yang dikenal orang di dunia, nama kita di sisi Allah dan di sisi malaikat tersebut dengan baik dan indah. Nama kita dipuji di alam malakut, di alam-alam malaikat. Meskipun kita tidak meninggalkan sesuatu yang nampak dilihat oleh orang, tapi meninggalkan anak dan keluarga yang baik, tenteram, aman. Katakanlah sebuah keluarga yang saleh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على صفة خلقه وختم رسله محمد وعلى آله وصحبه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الذي قام أمام أهل الدنيا يدعوهم إلى دين الحنيف القويم. أعزائي وإخوتي عباد الله جميعا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم كما أحذر نفسي من عصيانه تعالى ومخالفة أمره، كما قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الله